Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat asar yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 14 Mei 2025 Miladiah bersama dengan tanggal 16 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan solat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah digumandangkan oleh muazzin Al-Ustadz Kiai Gus Junaidi Hashim, dan solat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cakwisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf dengan pembahasan fikih kitab Safinatun Najah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diwajibkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbaukan kepada jamaah untuk melaksanakan niat iktikaf selama berada di dalam masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan solat asar secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استول الصلاة رحمكم الله صفوفكم من تمام الصلاة رحمكم الله إلى تعالى الصلاة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله بلا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة الصحيح ومعاملة فصيلها تعريف حلال والحرام وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل ما شرى من خلافه وعصاه در انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنى بالنعم والجسام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. أما بعد.
Ayuhal aba, ikhwan mustami'in hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, lanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari, di dalam pembahasan tentang masalah ahkamul jenazah, hukum-hukum di dalam masalah jenazah. Bagaimana kemarin sudah kita bahas, selayaknya bagi seorang mukmin muslim memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah perkara-perkara sebelum datangnya kematian kepada kita. Yang kedua adalah perkara ketika datangnya kematian kepada kita. Yang ketiga adalah perkara setelah datangnya kematian kepada kita. Yang pertama kemarin sudah kita bahas. Di antara perkara yang harus kita perhatikan sebelum datangnya kematian kepada kita, di antaranya adalah zikrul maut, memperbanyak diri kita untuk mengingatkan kematian. Ini yang pertama. Kemudian juga istidalil maut, mempersiapkan diri kita ketika datangnya kematian itu sendiri, yaitu dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak taubat, hak-hak wong yang kita zalimi balikkan dan minta ridha kepada wong yang kita zalimi. Kemudian buat surat wasiat sebagaimana kemarin. Buat surat wasiat. Buat surat wasiat itu tulis bismillah, alhamdulillah, salawat, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku yang berwasiat, tulis namanya. Ini ada kan. Wasiat nama siapa? Mau istri, anak, keluargaku, ada. Yang pertama apa wasiatnya? Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Itu wasiat pertama. Itu penting, ikhwan. Wasiat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiatin mata ala sabilin was sunnah wa tuqa wa syahada wa maghfurlah. Orang yang mati dalam keadaan sudah membuat surat wasiat, mati di dalam sunnahku, di jalanku, mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan bertakwa, mati dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebesaran kedudukan daripada buat surat wasiat itu. Ini katakan jangan nak buat. Siapapun kita, baik suami, baik istri, anak, orang tua, siapa baik buat surat wasiat. Ini katakan. Tak muda, tak tua buat surat wasiat, tulis baik. Ini katakan. Wasiatnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan mereka untuk senantiasa takwa, jaga solatnya, jaga puasanya, ngaji Quran, satra aurat, menutup aurat bagi bini kita, tinggalkan kemaksiatan, jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dunia ini sesaat. Itu nasihat. Wasiat kita seperti itu. Mati, masya Allah. Makanya Nabi mengatakan al-mahrum man hurimal wasiyah. Yang tercegah mendapatkan kebaikan yang besar adalah orang yang tercegah membuat surat wasiat. Kemudian kalau ada harta, sebutkan hartanya nak diapakan. Ini katakan. Tulis di situ. Ini katakan. Dan itu salah satu cara untuk kita menjadi orang yang baik. Itu hal yang harus kita perhatikan sebelum datangnya kematian kepada kita. Kemudian husnudzan, ada. Wabil khusus yang sakit, ada. Banyak-banyak sabar, banyak ridha, husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Urusan dunia ini cepat-cepat selesaikan, ada. Yang punya hutang cepat-cepat selesaikan hutangnya. Yang punya qadha solat cepat-cepat qadha solatnya.
Yang punya qadha puasa cepat-cepat qadha puasanya. Yang belum bayar kafarat cepat-cepat bayar kafaratnya. Yang belum mengeluarkan zakat cepat-cepat keluarkan zakatnya. Apapun urusan dunia ini cepat-cepat selesaikan sebelum datangnya kematian kepada kita. Itu hal yang kemarin kita panjang lebar bahas. Kemudian ketika datangnya kematian kepada kita, atau kepada seorang muslim, maka hal yang harus kita perhatikan adalah di antaranya miringkan sebelah kanan. Nah, kalau kiblat sana miring ke sebelah kanan. Wong kalau sudah sakratul maut miring ke sebelah kanan. Kepalanya sana, kakinya sana miring ke sebelah kanan. Tidak baca sebelah kanan, sebelah kiri. Tidak baca dimiringkan, telentang, berarti kepalanya sana, kakinya yang dihadapkan arah kiblat. Kepalanya diangkat. Kepalanya diangkat dihadapkan arah kiblat. Kemudian talqinkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang hendak meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Rasulullah juga mengatakan fa innahuma min 'abdin yakhtimu lahu biha 'inda mautihi ila kana zadahu ilal jannah. Tidaklah seorang hamba Allah menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah sebelum datang kematian kepada dia, maka kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi bekal dia menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini katakan. Jadi talqinkan. Berapa kali? Sekali be. Sekali be. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diam. Jangan diulangi lagi. Jangan banyak-banyak. Sekali be. Ini katakan. Jangan mengucapkan kalimat. Jangan dipaksa. Jangan ngomong. La ilaha illallah. Ngomong la ilaha. Tak usah. Cukup kalimat la ilaha illallah. Basic ke di kupingnya, depan dia kalimat la ilaha illallah. Tak usah ngomong la ilaha illallah, ngomong la ilaha illallah. Tak usah. Cukup la ilaha illallah. Ini katakan. Dan tidak perlu nambahkan Muhammadur Rasulullah. Tidak perlu nambahkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang ditalkinkan ini bukan seorang muslim. Kalau yang ditalkinkan bukan seorang muslim, maka ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana dalam riwayat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ada wong hamba saya, budak, bukan hamba saya, seorang budak kecil yang galak ngewangi Nabi. Pemuda yang galak ngewangi Nabi. Pemuda ini orang Yahudi, beragama Yahudi. Ini katakan. Sehingga suatu saat Nabi ini tidak nyingon lagi. Si budak tadi, si hamba saya tersebut, si budak pemuda tersebut tidak kejingon lagi oleh Nabi. Ditanya kemana si fulan ini? Sakit. Lalu didatangi. Padahal dia ini dalam keadaan beragama Yahudi. Ketika didatangi oleh Nabi, ternyata yang buka itu bapaknya. Bapaknya beragama Yahudi, tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun bapaknya ini membaca kitab Taurat. Sedangkan dalam kitab Taurat itu menceritakan tentang Nabi akhir zaman yang akan bernama Ahmad. Tapi tetap karena egois, keangkuhan dia, tidak mau mempercayai Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW ketika melihat anak tersebut dalam keadaan syakaratul maut, maka Rasulullah SAW mentalqinkan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kalimat syahadat. Ini katakan. Maka sang anak tersebut tidak berani untuk mengucapkan kalimat tersebut karena bakti anak tersebut luar biasa kepada wong tuanya. Ini katakan. Sehingga anak tersebut
melihat wong tuanya dulu, bapaknya tersebut. Ketika melihat bapaknya tersebut, sang bapak memperhatikan anaknya, pengennya mengucapkan kalimat tersebut, dan kasih sayang Rasulullah terhadap anak itu luar biasa. Maka bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, peloilah, turutilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu anak itu pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat tersebut, lalu dia meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi anggadhahu minan nar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat hadis kata ulama, ini cerita kedudukan baktinya seorang anak terhadap wong tua. Baktinya anak terhadap wong tua itu luar biasa kedudukannya. Bayangkan semasa hidupnya tak pernah nyembah Allah, tak pernah beribadah kepada Allah, dalam keadaan kekafiran, tapi karena bakti dia kepada wong tuanya, maka menghantarkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bakti among tua. Jadi Allah dengan wong tua. Allah, hati-hati terhadap wong tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Anak durhaka itu naudzubillah, tsumma naudzubillah. Anak durhaka itu akan menghantarkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an saja kategori anak yang durhaka itu dengan kalimat di dalam Al-Qur'an. Kalimat saja itu termasuk anak yang durhaka among tua. Apalagi menyakiti hati wong tua, apalagi membentak wong tua, apalagi dengan hal-hal yang lainnya tingkah laku kita yang buat susah wong tua gitu. Hati-hati, karena itu hal yang bisa menyebabkan kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Kedudukan surga dan neraka itu tergantung baktinya dia terhadap wong tuanya. Jika Sayyidina Ali mengatakan, jikalau seandainya ada wong yang bakti, yang ibadahnya luar biasa kepada Allah, bagikan bak dia dengan surga itu dekat, tidak jauh, tapi dia punya sifat durhaka among tua, maka itu akan menghantarkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jika ada wong yang kemaksiatan dia luar biasa di sisi Allah, tapi dia punya sifat bakti yang luar biasa kepada wong tua, maka sifat bakti itu yang akan menghantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, ridha Allah itu di dalam ridhonya wong tua gitu. Murkanya Allah pun adalah di dalam murkanya wong tua gitu. Ini katakan. Makanya ketika wong itu dalam keadaan sakaratul maut, jika dia kafir, kalimatnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa? Yagra indahu Yasin, baca ke surah Yasin. Wong kalau nak meninggal dunia dalam keadaan syakaratul maut, baca ke Yasin. Sehingga Rasulullah mengatakan, igra'u ala mautakum Yasin. Bacoilah wong yang nak bakal meninggal di antara kalian dengan baca surah Yasin. Kenapa? Karena surah Yasin ini akan memudahkan dia syakaratul maut, memudahkan dia dalam keadaan meninggal dunia. Makanya Rasulullah juga katakan, ma min mayyit yagra indahu Yasin illa huwina alaih. Tidaklah wong yang sakit lalu dibacakan surah Yasin, jika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau wong sudah sakaratul maut, sudah sekarat, maka tidak usahlah kemana-mana. Bacalah Yasin, kencengkan biar dia dengar baca Yasinan tersebut. Tidak usah nangis, tidak usahlah menampakkan ketidakridhaan dengan apa yang Allah tentukan. Jadi berdosa nantinya. Kalau kita nangis sambil menampakkan ketidakridhaan dengan apa yang Allah tentukan kepada kita atau kepada yang sakit itu, maka hukumnya jadi haram. Jadi berdosa. Nangis boleh, boleh, tapi dengan syarat jangan sampai menimbulkan ketidakridhaan kita terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita. Jika sampai tidak ridho
tidak nerimo, tidak ikhlas, tidak rela hati ini dengan apa yang terjadi tersebut, maka hukumnya haram. Hukumnya berdosa. Sampai ke dengan kalau sampainya si mayit itu meninggal dunia, makanya ulama berbeda pendapat. Apakah kalau ada ahli mayitnya menangisi si mayit yang sudah meninggal tersebut, berdampak tidak tangisan keluarga itu terhadap mayit? Mayoritas ulama mengatakan tidak berdampak. Tidak berdampak dengan si mayit tersebut. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan berdampak terhadap si mayit. Berdampak terhadap si mayit itu kenapa? Kata ulama, karena sebab dia tangisan keluarga itu menampakkan ketidakridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berdosa, dia pun akan diadab oleh Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Makanya nangis boleh. Kalau mau nak nangis, nangis boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nah, ini wasiatkan juga sama anak bini kita. Wasiatkan juga sama anak bini kita. Kalau bapak mati, nak, wahai biniku, kalau aku mati, tidak usahlah kau nangis berlebih-lebihan. Tidak kata manfaat tangisan kau untuk aku sama sekali. Apa yang harus kau lakukan? Lebih baik kau baca Yasin. Lebih baik kau baca surah Al-Ikhlas. Lebih baik kau baca hal-hal yang bermanfaat. Baca Quran. Lalu kau hadiahkan untuk aku. Itulah yang bermanfaat. Itulah yang akan memberikan keringanan. Makanya baca Yasin. Itu yang dikatakan oleh ulama. Banyak keutamaan baca Yasin tersebut. Man garaha wa huwa khaifun amina. Wong yang baca Yasin dalam keadaan takut diberikan keamanan. Dalam keadaan lapar diberikan kekenyangan. Dalam keadaan haus diberikan dahaganya dihilangkan oleh Allah. Dalam keadaan telanjang diberikan pakaian oleh Allah. Dalam keadaan sakit pun disembuhkan oleh Allah. Makanya kita ni sedikit-sedikit yasinan, sedikit-sedikit yasinan, sedikit-sedikit yasinan. Ngapo yasinan? Karena Yasin itu sebagaimana Rasulullah SAW, apa yang diniatkan kata Nabi baca Yasin itu. Jika niatnya misalnya pindah rumah kita baca Yasin, supaya rumah ini diberikan keberkahan, kita baca Yasin, maka rumah itu akan dapatkan keberkahan oleh Allah. Alamanawa atas apa yang dibacakan, atas yang diniatkan baca Yasin itu kata Nabi. Kalau kita baca Yasin, makanya kita ni ada apa bacaannya ya Yasin, kumpul baca Yasin. Ada hajatan baca Yasin, wong sakit baca Yasin, wong nak meninggal baca Yasin, wong sudah meninggal baca Yasin. Malam Jumat baca Yasin, ni katakan. Ngapa tidak baca surah Al-Kahfi? Baca juga Al-Kahfi. Ngapa baca Yasin tidak disunahkan malam Jumat? Kalau masalah malam Jumatnya memang tidak ada kesunahan baca Yasinnya. Tapi bacaan Yasin ini tidak ada batasan untuk larangan hari malam Jumat. Apalagi malam Jumat adalah Sayyidil Ayam. Malam yang luar biasa. Malam yang penuh keutamaan. Jika niat kita baca Yasin dengan apapun yang kita niatkan. Dengan malam Jumat itu berkah malam Jumat. Allah akan kabulkan niat kita. Baca surah Kahfi. Baca juga Al-Kahfi itu. Disunahkan memang baca Al-Kahfi. Jadi kita ni selalu baca surah Yasin. Ini ada sebagian kita wong anti baca Yasin ini. Alasan tak kati anjuran Nabi. Nabi itu menganjurkan baca Quran. Apalagi baca Yasin, baca Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, baca apapun yang dibaca. Tapi Yasin ini punya keistimewaan. Nabi bilang kalau kita niatkan baca Yasin, apa yang diniatkan itu akan dikabulkan oleh Allah. Ini katakan. Makanya kita ni kadang hobi baca Yasin, dikit-dikit dan baca Yasin, dikit-dikit dan baca Yasin. Itu fadilahnya, keutamaan kita baca Yasin. Ini katakan. Kemudian disunahkan njuk banyu minum. Teteskan banyu minum. Kalau orang nak dalam keadaan sakaratul maut, ingat-ingat teteskan banyu minum. Sunnah itu kapan dikatakan illam tadhar amaratu minal muhtadat tadullu ala ihtijal ila ma. Disunnahkan njuk banyu minum itu ketika orang yang sakarat, yang bakal meninggal itu, sakaratul maut itu tidak menampakkan keinginan untuk minum. Ketika tidak menampakkan keinginan untuk minum, sunnah kita teteskan banyu minum. Sedikit demi sedikit. Tapi kalau seandainya amma indaharat fayajib.
kalau seandainya tanpa ada keinginan wong yang sakaratul maut itu pengen minum, maka hukum ngenjuk minumnya apa hukumnya? Wajib. Katakan. Kenapa disunnahkan kita ngenjuk minum ketika wong sakaratul maut? Karena setan itu luar biasa. Setan itu akan menggelincirkan wong sakaratul maut tersebut. Sedangkan dalam keadaan kehausan, apa sebabnya? Syiddatul naza'. Karena susahnya ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Susahnya ketika malaikat mencabut nyawa tersebut. Fayati syaitan bil ma, maka syaitan itu akan datang mendatangi wong yang sakaratul maut itu dengan menggunakan air. Bima'in zalal, dengan menggunakan air yang bisa menyebabkan dia tergelincir. Maka syaitan itu mengatakan la ilaha ghairi. Katakan, tidak ada Tuhan selain aku. Kunjuk minum kau. Katakan. Bayangkan saking dahsyatnya wong sakaratul maut. Katakan. Makanya wong kalau sudah sakaratul maut jangan lupa wudu'i. Kenapa? Karena ada riwayat hadis diceritakan malaikat Jibril alaihissalam itu punya tugas. Apa tugas malaikat Jibril itu? Menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi tak kata lagi. Jadi apa tugasnya Jibril sekarang ni? Nganggu? Tidak. Apa tugasnya malaikat Jibril saat ini? Saat ini di antara tugasnya malaikat Jibril adalah menjaga daripada umat Nabi yang meninggal dalam keadaan wudu. Menjaga dari apa? Dari gangguan syaitan. Makanya wudu'i. Wudu'i. Ini katakan. Kalau baca wudu'i. Kalau dah baca, sudah ala kulli hal. Ini katakan. Tapi kalau baca dalam keadaan wudu. Ini katakan. Kalau sudah wudu, maka malaikat Jibril alaihissalam yang akan jaga dia ketika syakaratul maut. Dan juga mudah-mudahan kita pun termasuk wong yang diberikan kemantapan dan bisa mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan matikan dalam keadaan husnul khatimah fi khair wal afiyah, amin. Kemudian kalau sudah meninggal dunia, kan apa yang harus kita lakukan? Indal maut ini ketika wafat ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama di antaranya apa? Yang pertama adalah tutup matanya. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghmada Abu Salamah lamma mata. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup matanya Abu Salamah. Dikatakan ketika beliau wafat. Maka Rasulullah mengatakan inna ruh idza gawida taba'ahul basar. Roh itu kalau dicabut, mata itu meloi roh. Itu dari bawah ke bocok dicabut. Di mata itu nyelik ke bocok nantinya. Ada. Ingat roh terakhir itu diangkat. Ini katakan. Masya Allah. Kemudian kalau tidak kita tutup, ya jingoannya serem. Semayat itu. Ada. Makanya sudahnya ditutup. Ini katakan. Ketika kita menutup, baca apa doanya? Bismillahi wa ala millatir Rasulillah. Bismillahi wa ala millatir Rasulillah. Kemudian apa? Kebet dagunya. Dengan kain yang lebar, jangan tipis, bebekat-nya. Kain yang lebar, nutup dagunya. Biar apa? Kalau makanya kita kalau nyingok orang meninggal itu ditutup ininya. Biar apa? Biar tak mangap. Supaya apa mangap ini masuk angin. Kalau masuk angin kembung perutnya nantinya. Ini katakan. Makanya ditutup. Ini katakan. Ini katakan. Itu sunnah. Ini katakan. Kemudian apa lagi? Yulayyinana asabi'ahu wa mafasilahu. Gerak-gerakkan sendi-sendinya, jari-jari tangannya. Sendi-sendinya ini digerakkan kalau orang sudah meninggal dunia. Ada. Sendi-sendinya. Ada. Gerakkan kakinya diangkat. Terus gerakkan. Pas baru-baru meninggal itulah. Kenapa? Karena tubuh itu masih panas. Ada. Dan anggota tubuh itu sudah masih bisa digerakkan. Kalau masih bisa digerakkan, makanya kalau sudah kering, tidak baca lagi. Makanya sering kan kita nyingok, ada orang meninggal malam bisa tidak ketahuan. Besok pagi baru ketahuan, lama sudah dari malam besok. Angkat cek ini tangannya, sudah tangannya dah baca bergerak lagi, cek inilah terus.
Saro nak dibalik ke lagi saro. Saro ni katakan. Itu yang harus dilakukan. Pokoknya bahkan kalau seandainya pacak diluruskan lagi dengan menggunakan minyak, gunakan minyak diurut. Biar sendi-sendinya pacak digoyang-goyangkan. Ni katakan. Supaya apa? Di antaranya supaya gampang untuk dimandikan, supaya gampang untuk dikafani. Ini katakan itu di antaranya. Kemudian apa yang harus lakukan? Yanzi' thiyab. Lepaskan pakaiannya. Mana? Alladzi mata fiha. Pakaian itu cepat dilepaskan. Karena pakaian tersebut supaya tidak cepat rusak. Ini katakan. Kemudian lepaskan pakaiannya, jangan digonting. Koyak-koyak kan lepas ke pakaian, buka bajunya. Ini katakan pelan-pelan. Ini katakan. Kemudian tutup seluruh badannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tutup. Ini katakan. Kemudian juga di bawahnya taruh lemek, taruh kasur yang tipis. Ini katakan supaya tidak nyentuh langsung lantai. Kalau nyentuh lantai itu akan cepat merusak jasad mayit. Ini katakan ulama. Itu di antara sunnahnya. Ini katakan. Kemudian wa an yadha 'ala batni syai'an thaqilan la'alla tanafukh. Ini katakan. Letakkan sedikit suatu benda yang berat di pojok perutnya. Gunting, kalau orang dulu tuh gunting gunting besi itu kalau dulu lipat yang besar. Ini katakan. Kalau sekarang ni apapun. Taruh sini yang kira-kira jangan berat nian, jangan juga enteng. Tujuannya untuk apa? Supaya perut ini tidak kembung ini kan perut ini akan kembung terus, angin itu akan naik terus. Membentuk perut. Makanya sunnahnya taruh sesuatu yang agak berat. Jangan Quran. Jangan Quran. Yang lain. Ini katakan. Gunting, batu apapun. Diletakkan perutnya. Dikatakan. Itu sunnah. Dikatakan ulama. Wa yusanul mushaf wa kutubil ilmi man wada'a alaih. Nah ini penting juga. Kadang kita nih sering kita perhatikan. Kalau ada orang meninggal naruh Quran bocoknya. Quran di kakinya, Quran di badannya, ya buku Yasin itu, Quran di kepalanya, bocoknya. Jangan, hati-hati itu. Quran itu tidak baca kita tak sebasingan. Quran itu tidak boleh kita letakkan sebasingan, letakkan di bawah kaki kita, haram hukumnya. Ini baca Yasin kadang kita pergi tahlilan ini tak? Kalau pergi Yasinan itu tahlil itu, buku Yasin itu, maconya letakkannya di mana? Lantai bawah. Apa hukumnya? Haram. Haram, dosa. Kita yang nyingoknya wajib kita angkat. Jangan tahu. Jangan taruh di bawah, taruh di pojok. Jangan main lempar-lempar buku Yasin. Al-Quran itu tuh. Al-Quran. Hati-hati dengan Al-Quran. Tidak boleh sebasingan. Taruh pojoknya boleh. Kalau nak dibaca. Kalau tidak bakal dibaca, tidak usah taruh di pojok pala itu. Yasin segala macam itu. Itu tuh kalau seandainya dibaca. Adat kita ni kalau kita baca biasanya Al-Quran jusan itu letakkan yang sudah dan yang belum. Biasanya yang belum diletakkan sini, yang sudah letakkan sini. Jadi kalau orang ada takziah datang, jadi Quran, suruh baca Quran. Kalau takziah, jadi Quran, suruh baca Quran. Jangan jadi asbak, ngokok di kelakar. Jadi Quran, ada cerita-cerita nak jadi Quran. Doakan untuk almarhum bacakan Quran. Itu sunnah. Kalau nak baca Quran misalnya nak kata wudu masalah, suruh baca kulhu banyak-banyak bacakan kulhu, hadiahkan untuk almarhum dikatakan. Kemudian yuwajjuh ila qiblah. Lalu dihadapkan arah kiblat sama seperti orang yang sakaratul maut tadi, meging ke sebelah kanan. Jarang ini. Tidak baca meging ke sebelah kanan, meging ke sebelah kiri. Hadapkan arah kiblat sana misalnya. Tidak baca juga, kelentangkan kepala sana, kakinya dihadapkan arah kiblat. Bukan kepalanya yang dihadap ke kiblat. Kakinya dihadapkan arah kiblat. Itu sunnah dikatakan. Siapa yang melakukan hal itu semua, yatawadzalika arfagu maharimihi, mutahaddi ma'ahu dzukura au unutha. Wong yang ngurus hal itu adalah wong-wong yang mahram terhadap si mayit tersebut. Siapa wong yang mahram terhadap mayit itu? Lakinya, bininya, anaknya, orang tuanya, mahram dulunya.
ponaannya, dikatakan. Yang lanang, sama yang lanang, yang betina ngurusnya. Itu sunnahnya, dikatakan. Kemudian apa yang langsung harus kita lakukan? I'lam, jauh tahu pengumuman kematian si mayit. Tujuan kita kan dengar di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Sunnah itu tuh. I'lam itu tuh sunnah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya An-Najasi, dikatakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teriak mengumumkan kepada sahabat tentang wafatnya Najasi tersebut, dikatakan. Itu juga wafatnya Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisa, Abdullah bin Rawaha, itu diumumkan kalau, dikatakan. Sunnah. Tujuan diumumkan itu untuk apa tujuannya? Tujuannya supaya banyak yang nyolatin si mayit. Itu tujuannya. Banyak yang nyolatin si mayit, banyak mendoakan si mayit. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan ketika si mayit ini meninggal? Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ini tidak baca sediaman. Apa? Cepat-cepat biqadai duyun. Cepat-cepat bayar hutang si mayit. Artinya, tidak baca dewan ini. Si mayit kalau kita punya hutang, tidak baca sediam-diaman. Tulis. Ngomong sama bini kita, ngomong sama anak kita. Kalau anak ngomong biar, Ustaz, kalau ngomong sama rumah keluarga ni, kita punya hutang kaki, rumah susah. Tulis di buku merah, wasiat kaki buat. Kalau aku mati langsunglah buka ini, buku ini. Selesaikan dulu hutang aku ini. Ini katakan. Urusan duniaku, ini penting. Ya dah. Apalagi yang berdagang, yang bisnis. Ini yang berdagang bisnis harus punya buku. Siapkan buku warna merah, buku warna kuning, hijau atau warna apapun. Tulis. Yang dikhususkan apa? Utang. Tulis. Kalau piutang itu boleh kita tulis, boleh tidak. Ngapa? Utang wong sama kita. Itu tidak penting. Yang penting itu apa? Utang kita sama wong. Kalau wong utang sama kita tidak penting. Tidak penting apa? Dia mayar duit kita balik, dia tidak mayar duit kita tidak balik. Intinya itu. Dikatakan. Tapi kalau utang kita sama wong, Allah sampai di akhirat tidak selesai ini urusan. Makanya kaget adanya hiwalah. Hiwalah itu perpindahan utang itu. Makanya ketika si mayit itu diumumkan meninggal misalnya segala macam, jenazah, ada salah si keluarganya ngomong, utang piutang bapakku ini urusan dunia yang belum selesai, balikkan ke aku sebagai anaknya. Ini katakan. Jika ada di antara yang hadirat yang tidak, tolong sampaikan kalau bapak punya utang, maka utangnya pindah ke amaku. Maka si mayit lepas tanggung jawab itu. Itu namanya hiwala nanti hukumnya. Tapi walaupun sudah meninggal, ada masalahnya darurat. Ini katakan. Untuk apa? Lepas tanggung jawab tersebut. Nah, itu penting. Ini katakan. Selesaikan utang. Lalu apa? Selesaikan wasiat. Selesaikan wasiat. Apa wasiatnya? Kemudian istihlal. Man ya'lam anna lahu alaihi haqqan binahul ghibah. Lalu apa? Istihlal penting juga. Ahli mayit cepat-cepat minta halal kepada wong yang dia tahu betul bahwasanya si mayit ini ghibah kepada dia misalnya. Sebelum meninggal misalnya bapaknya naudzubillah ngomongi ngatui sebulan tetanggonya. Meninggal kita dengar si bapak ngatui. Langsung dia meninggal minta maaf sama tetanggonya. Maafkan abana. Kalau ngibayantum semalam enggak ngibayantum minta ridhonya, minta ikhlasnya. Abah sudah meninggal. Cepat-cepat itu, selesaikan urusan itu. Dikatakan. Jangan dianggap remeh. Terus apa lagi ini? Urusan apa lagi? Yang urusan masalah zakat. Selesaikan masalah zakatnya. Urusan apa lagi masalah? Urusan fidyah. Nunda utang qadha Ramadan. Bertahun-tahun tidak qadha. Setiap tahun itu denda, ada fidyahnya. Ustaz, aku ni 10 tahun yang lalu tidak puasa 10 hari di Ramadan. Sampai sekarang Ustaz 10 hari Ustaz. 10 tahun yang lalu.
maka wajib godok puasa Ramadannya 10 hari. Fidyahnya apa? Karena sudah melewati 10 tahun, kejar be, bayar be dendanya. Setiap tahun sikok mud. Kalau 10 hari, 10 mud. 2 tahun, 2 mud. Kalikan 2. Kalau 3 tahun, 3 mud. Kalikan terus. Kalau misalnya 10 tahun, 11 tahun, berarti 10 kali 10. 100 mud. Beras. Berapa 1 mud itu? Kurang lebih 7,5 ons. Ulama berbeda pendapat masalah itu. Nah, lebih lagi sekilo boleh tak? Oh, lebih afdal. Berarti kalau 100 mud berarti 100 kilo. Kalau kita hitung semut itu sekilo. Ada yang mengatakan 7,5 ons. Ada yang mengatakan kurang dari 7,5 ons. Ulama berbeda pendapat di dalam masalah itu. Ini katakan. Yang penting selesaikan itu. Kapan itu selesaikan? Kalau pacak sebelum si mayit ini dikuburkan. Tidak, hiwala, tanggung jawab kita. Bebannya balik ke kita. Ini katakan. Itu hal yang paling penting, ikhwan. Makanya kita nih buat surat wasiat. Biar tahu. Makanya disebutkan dalam kitab Sulamul Taufik. Syarahnya Mirghatus Syuhud At-Tasdiq yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani rahimahullah. Termasuk wong yang mati dalam keadaan maksiat adalah ada titipan wong lain di dia dan ndak kati wong yang tahu titipan itu di dia. Mati dianya, mati dalam keadaan maksiat. Ngapo? Man wong lain itu nuntut kaget nak minta barang itu. Sedangkan keluarga ndak kati yang tahu. Contoh lagi masalah utang. Itu yang sering terjadi. Sering terjadi juga ahli mayit nanda bayar utangnya. Banyak. Ini yang kejadian ini, satu kejadian. Ini wagi ini terjadi. Di bapaknya pedagang. Bangkrut. Punya utang lah. Meninggal dunia. Tidak ninggalkan harta waris, harta apapun kecuali apa rumah. Rumah itu punya bapaknya memang. Saya meninggal tadi sudah. Si keluarga tahu bahwasanya bapaknya punya utang sama si A. Si A ini datang kepada keluarganya. Nuntut utang tersebut. Ketika nuntut utang tersebut kata anak-anaknya, bapak tidak ninggalkan harta kecuali rumah inilah. Berarti rumah ini adalah harta kata yang si A tadi. Mintanya rumah ini. Rumah ini kalau harganya tidak cukup bayar utang ini. Ini katakan. Akhirnya keluarga tadi nanda. Ini katakan. Dengan alasan alangkah kejamnya kamu. Alangkah kejamnya kamu sampai nak ngusir kami dari rumah ini. Kami nak tinggal mana? Lalu uang ini datang mana? Yang betul itu yang lagi utang. Yang dolim itu kamu. Jadi kami ini tinggal mana Ustaz? Oh urusan kamu tak tahu mana. Pilihlah. Ajak ngomong atau sewa rumah itu. Tapi yang jelas itu wajib bayar utang. Bayar utang tak baca itu. Hakim kaki ngambil rumah itu secara paksa untuk diberikan kepada yang punya. Itu lemah, ada surat-suratnya utang tersebut. Kalau tidak kati surat-suratnya, nanda ahli waris mayat. Oh, sudah repot. Si mayat bukan main. Kalau ada yang nuntut misalnya bapak ente punya utang mana? Ada bukti, kati. Ngatakan, tapi bapak ente punya utang mana? Apa harus sikap kita? Nah hati-hati bayar ke be. Utang abana 10 juta, nambah lah. Ada. Dia bohong siapa mana Ustaz? Dosa. Wajib tak? Tidak wajib, tapi dalam syariat. Tidak wajib dalam syariat. Kenapa? Kata bukti. Kata bukti. Dalam hukum dunia tidak wajib, tapi dalam hukum akhirat kalau memang punya utang, sago bapak kita. Termasuk dosa besar setelah menyekutukan Allah adalah seorang hamba Allah yang mati dalam keadaan mawa utang yang belum dia nak bayar di dunia. Dosa besar minal kabair. Masya Allah. Jadi Allah dengan utang. Makanya jangan dianggap remeh dengan utang. Yang utang di zaman kita sekarang ini ada dua karakternya. Ada memang mereka tuh ngutang muhtad, membutuhkan untuk ngutang. Ada hobi.
Dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Hobi itu yang cak mana? Nak beli motor kredit, ngutang itu tuh. Sanggup beli kontan, anda dia nak beli kredit tu lah. Ada, ngutang itu. Sudahlah, hati-hatilah dengan hutang ini. Sago gitu. Sago kaki di akhirat gitu. Sagonian, Masya Allah. Dengan dosa kita lagi berat. Tak sanggup ikhwan kita ni, tak sanggup gitu. Nijak api rokok dunia lagi ngaung gitu. Apa lagi api akhirat. Tidak sanggup. Bayangkanlah sehari di dunia 1000 tahun di alam barzah. Siapa nak nolong kita? Hati. Anak bini kita. Dapat waris. Beli HP baru. Jalan-jalan adanya. Kita yang tersiksa di akhirat. Jadi berfikirlah kita dengan dunia ni. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan saat ini kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kondisi ketika datangnya kematian kepada kita. Nanti kita bahas hal-hal jika setelah datang kematian apa yang harus kita lakukan. Kita kenal perkara yang diwajibkan terhadap seorang muslim jika ada yang meninggal itu muslim atau kafir, nanti kita bahas apa yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan dalam bahasa ini? Kalau anda nak bertanya tu, kalau tidak merapat baik kaki. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, nambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tak senang kepada kita dari kaum muslimat, atau yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum muslimat. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal fi wal afiyah. اللهم ارزقنا فهم نبيين، اللهم صل والحمل كتل المقربين، اللهم عقنا بعلمي زينا بحلمي، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.